Isi bensin terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Biar ditutup oleh petugasnya dulu. Nah, itu tutupnya. Biar dipasang, tutup, power window, AC 2 level. Dan ini bisa dilihat teman-teman, salah satu orderan dari customer saya yang mengorder EOBD2 programming untuk flashing ECU ya, khususnya di motor. Jadi saya itu berbisnis di sektor otomotif, kemudian handphone, kemudian ya jualan skincare buat sampingan juga dan lain sebagainya. Nanti yang jelas akan saya ulas beberapa di video ini yang khusus satu tema tentunya, karena bisnis online itu banyak sekali dan saya tidak sekedar di sektor ini. Dan untuk akun saya yang lain ini bisa dilihat teman-teman. Untuk yang jualan handphone ini sendiri itu income yang saya dapatkan kurang lebih sudah 2 miliaran, dan saya pertama kali untuk jualan handphone ini di 2018 atau 19 gitu, antara itu ya. Dan ini bisa dilihat orderannya banyak sekali teman-teman. Ya memang nggak sampai 1000 unit, namun yang PU-PU itu yang banyak sekali teman-teman. Kalau yang saya jual maksudnya saya impor sendiri kemudian saya jual itu nggak sampai 1000, tapi yang PU itu banyak sekali. Dan satu unitnya biasanya saya ngambil 300.000 sampai 1 jutaan untuk selisih harga impor dari luarnya sana sampai di Indonesia. Dan ya bisa dilihat, dah ini saya scroll ke bawah terus, dan memang kalau dihitung banyak sekali ya. Yang jelas potensinya itu besar sekali. Mungkin handphone adalah salah satunya. Kemudian tren yang berikutnya mungkin bisa dikatakan di sektor kosmetik, yaitu skincare ya. Dan banyak lagi sih sebenarnya potensial produk yang bisa kita jadikan bisnis. Dan akan saya ulas nanti lebih dalam. Oke lah, mungkin biar nggak lama-lama ini saya tutup aja dan saya taruh sini. Oke teman-teman, nanti akan saya bahas lebih dalam lagi, dan kedepannya juga akan saya buat edukasi umum. Dan edukasi umum itu gratis kecuali modalnya ya, untuk beli barang misalnya, untuk stoknya atau reseller di platform mana itu modalnya masing-masing. Saya hanya mengajarkan cara-caranya aja, tahap awal, kemudian listing, kemudian optimasinya dari segi ads marketing dan organic marketing. Itu ada banyak langkah-langkahnya. Yang jelas nanti akan saya bahas juga. Dan ini biar nggak lama-lama, ini juga sudah selesai isi BBM-nya. Saya langsung balik aja teman-teman. Transmission drive. Oke teman-teman, langsung aja go home. Dan untuk edukasi umum nanti akan ada 2 versi teman-teman. Versi yang pertama offline, jadi belajar langsung di tempat, dan untuk versi kedua belajar secara online. Di sini saya berbagi ilmu mulai dari tahap-tahap awal, kemudian marketing. Marketingnya ada dua opsi ya. Yang pertama ya organik, di situ nggak berbayar tapi butuh jangka yang lumayan lama untuk mengembangkannya. Dan kalau ads marketing itu cepat, namun ada modal di depan untuk menggunakan ads ya, bisa pakai Facebook Ads atau Instagram Ads atau TikTok Ads, ya bebas lah milih platform yang mana. Oke teman-teman, ini juga sudah mau nyampe rumah. Saya akan kebut sebentar biar nanti langsung pembahasan step by step secara garis besarnya akan saya tunjukin ke teman-teman, sekaligus record income yang saya dapatkan juga akan saya tunjukin buat motivasi teman-teman, karena bisnis online potensinya benar-benar besar banget teman-teman. Nah ini tinggal belok kiri saja dan lurus. Dan di tempat ini biasanya saya pakai untuk ketemuan dengan pengusaha putu, pengusaha es minuman. Nah ini sudah nyampe pos satpam. Monggo Pak. Nah sekarang tinggal belok kiri lagi. Ya kayak gini lah teman-teman untuk jalanan di gubuk saya. Ya setidaknya saya suka akses jalannya. Ini tinggal belok langsung masuk ke carport. Oke lah, langsung belok aja biar nggak lama-lama teman-teman. Ya sedikit hati-hati lah karena bukan carport tertutup. Oke lah, hop, sip. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Saya nyalain laptop lagi karena ini sleep. Nah sudah on. Nah ini lanjutannya yang tadi teman-teman. Oh ya, saya bukakan salah satu akun saya yang di Pegood. Saya login dulu. Kemudian satunya. Dan satu lagi. Nah, di sini akan saya bahas 3 opsional. Jadi ada just tip, kemudian affiliate, kemudian reseller. Reseller ini sebenarnya dipecah jadi 2 teman-teman. Bisa dropship, bisa partnership. Jadi di sini kita memiliki banyak banget opsional bagaimana kita mendapatkan barang dengan harga yang murah, kemudian bisa kita jual lagi entah di marketplace lokal kayak ya teman-teman tahu lah, toko oren, toko hijau ya. Kemudian bisa juga dimarketkan dengan
menggunakan ads di Facebook Ads, di TikTok Ads. TikTok ini cukup kenceng penjualannya teman-teman, karena kerabat-kerabat saya juga yang jualan di TikTok nggak sampai 2 bulan itu udah ratusan closingnya. Itu yang skincare ya. Kalau yang produk lain belum pernah nyoba. Kemudian kalau menggunakan ads kayak Facebook Ads atau Instagram Ads, kalau saya secara pribadi lebih merekomendasikan Instagram, lebih ya mungkin sesuai dengan pengalaman masing-masing sih. Kalau saya pribadi lebih suka yang Instagram teman-teman, dan ini salah satu rekor yang saya dapatkan selama 2 bulan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, 200.072.74,04 ya, dan ini belum yang finalnya. Kalau yang 2 bulan sebelumnya ini di range ke belakang maksud saya itu di 237.508,88 US dollar. Ini itu ya cukup gede teman-teman, kurang lebih 3 miliaran lah, lebih sedikit ya, dan ini rekor tertinggi saya di 2019. Kalau produknya sendiri di bagian sini teman-teman yang sudah closing, ini saya scroll ke bawah, mungkin saya bukakan buat contoh aja ya, buat setidaknya teman-teman tahulah produk-produk yang saya jual. Mungkin yang ini bisa dilihat, ini 220 volt, 128 VR, 19.800 mAh. Jadi di sini tuh kabel konektor sekaligus kayak power bank untuk penyimpanan daya ya. Dan ini harganya lumayan juga, 75 US dollar. Tapi ini variatif teman-teman, ada yang 99 US dollar, ada yang 74, ada yang 4,49. Ini biasa karena kabel konektor sama toolsnya, jadi nggak pakai baterai dan lain sebagainya. Karena produk yang memiliki pasar yang luas itu berpotensi yang bisa menghasilkan income yang besar juga teman-teman. Jadi apapun produknya, kalau pasarnya luas ya nggak ada salahnya untuk kita jadikan bisnis. Jadi di sini misal teman-teman jualan skincare, itu pasarnya luas, dan intinya di era digital peluang adalah kerjaan teman-teman. Jadi sangat banyak banget peluang bisnis online. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, maka minimal kita akan kesulitan untuk mencari kerja. Yang nggak ada salahnya menggunakan cara lama seperti kirim proposal atau lamaran kerja ke berbagai perusahaan, dan ya kalau ada yang menerima lamaran kerja kita ya alhamdulillah gitulah. Tapi kalau enggak ya setidaknya kita harus mengikuti perkembangan era digital teman-teman. Banyak banget peluangnya, kita bisa mempelajarinya bertahap. Memang nggak instan teman-teman, karena bisnis itu di luar dari dua arah, dalam arti bisa untung bisa rugi. Sebelum ke arah itu kita harus mempelajari step by stepnya. Nah, step by stepnya ini pun banyak banget tantangan. Kalau sudah melewati tantangan yang pertama misalnya, nanti akan ada aja tantangan kedua, ketiga, sampai kita benar-benar menghasilkan. Nah, hasil itu pun setiap orang berbeda-beda, dan di sini mungkin akan saya bahas secara spesifik nanti di edukasi umum ya teman-teman. Dan sekarang kita bahas masalah bagaimana cara membangun usaha dengan modal kecil. Nah, di sini akan saya buka beberapa platform. Yang pertama mungkin TikTok Shop ya. Kemudian dikombinasikan dengan mungkin Instagram. Nah, di sini kita bisa membuat akun TikTok, kemudian kita hubungkan dengan TikTok Shop kita. Jadi setelah terhubung baru kita bisa berjualan. Nah, di sini tuh bisa dilihat ya teman-teman. Sebentar, ini keliru linknya. Nah, ini bisa dilihat TikTok Shop ya, Seller Center. Ini untuk registrasinya, tinggal input nomor handphone, kemudian verifikasi, kemudian email address atau alamat email, kemudian verifikasi kode yang sudah dikirim di email kita, kemudian password dan submit. Atau bisa langsung sync up dengan TikTok yang sudah kita miliki. Maksudnya itu tiktok.com ya, TikTok bukan untuk sellernya. Jadi ada dua, yang pertama untuk sellernya, yang kedua untuk organic trafficnya. Jadi untuk barangnya, misal ambil di Gearbest ini, kemudian di TomTop, kemudian di AliExpress ini tadi, bisa juga di Banggood. Nah, itu bisa dilempar di TikTok Shop ini.
Jadi nanti agak spesifik memang kita butuh untuk membeli satu produk ya. Memang untuk harganya mungkin kurang lebih lah modalnya itu di 2 jutaan. Kalau saya dulu di awal kurang lebih 3 jutaan teman-teman. Kemudian ada hasil itu saya putar lagi, ada hasil saya putar lagi terus ya gitu hingga mendapatkan miliaran. Nah, untuk TikTok organic trafficnya itu yang kayak gini ya tampilannya, tiktok.com untuk alamatnya. Sebenarnya bisa menggunakan handphone full teman-teman. Tapi di sini saya buka lewat laptop biar layarnya itu besar. Kalau pakai HP itu kurang gimana gitu. Udah saya coba untuk merekam ya. Apalagi kalau screen recorder cuma tampil segini doang. Yang sini-sini gelap kalau saya masukkan di YouTube. Jadi kesannya itu kurang gimana ya? Nggak enak gitulah dilihatnya. Kayak apa ya? Gelap kanan kirinya. Cuma tengahnya doang yang layar apa namanya portrait. Bisa juga dijadikan landscape. Tapi ya lebih enak kayak gini sih kalau menurut saya pribadi ya. Dan kalau teman-teman mau mendaftar langsung aja di sellersredid.tiktok.com kemudian /account/register. Jadi untuk pendaftaran tadi sudah saya terangkan di sini apa aja yang dibutuhkan. Kemudian barangnya bisa ambil, misal kita dari Gearbest ya kita ambil, ini banyak sekali teman-teman. Kemudian dari TomTom juga banyak sekali. Dan ini full pakai HP pun bisa teman-teman. Jadi ya ini sekedar saya buat tutorialnya itu menggunakan laptop ya apa namanya biar tampilannya itu bagus gitulah waktu masuk video. Kemudian tinggal upload. Nah ini akun saya teman-teman. Kalau teman-teman di TikTok menemukan logo kayak gini berarti itu akun saya ya. Dan apa namanya buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba bisa langsung mendaftar di TikTok Shop Seller Center. Langsung download lewat apa namanya Google Play Store pun bisa teman-teman. Intinya kita harus memiliki store teman-teman. Ya kalau di era digital kayak gini memang kalau saran saya pribadi setiap personal itu memiliki store. Dan produk-produknya bisa diambil dari berbagai macam platform seperti AliExpress. Kalau yang murah itu Alibaba teman-teman. Kemudian bisa Banggood juga, bisa Gearbest, bisa TomTom dan lain sebagainya. Intinya kita harus memiliki sumber produk dari pusat ya. Intinya itu harganya murah, terserah itu dari pusat, distributor atau agen dan lain sebagainya. Dan kita post di semua produk tersebut di TikTok Shop kita. Kalau kita ingin cepet bisa pakai TikTok Ads. Nah di situ kita modal memang teman-teman di awal dan sabar mengumpulkan data-data sebelum dioptimalkan. Memang Ads itu semuanya ya. Kita mau di Facebook, mau di Instagram, mau di YouTube pun atau di TikTok itu berbayar. Terkadang memang ada voucher-voucher tertentu yang memang apa namanya ditujukan pada pengguna baru dan itu gratis. Tapi apa namanya pengguna baru aja biasanya yang dapat voucher-voucher seperti itu. Dan di sini kalau kita ingin yang full nggak pakai apa namanya modal kecuali produknya tadi ya, itu bisa menggunakan traffic dari TikTok organic traffic. Jadi update video terus rutin setiap hari, sabar sampai trafficnya besar barulah dipakai jualan. Jadi kalau sudah besar di situ pasti apa namanya closing atau income-nya terasa banget teman-teman. Bisa dari endorse ya, endorse brand apa misalnya. Kemudian bisa juga buat jualan, bisa juga buat affiliate, bisa juga buat partnershipan atau kerjasama dengan orang-orang yang memiliki produk. Jadi di sini memang potensinya itu besar sekali teman-teman. Jadi kalau kita nggak apa namanya nggak masuk, maksud saya nggak terjun langsung di era digital ini, di dunia digital untuk membangun bisnis, ya kita akan minimal itu ketinggalan gitulah. Nanti kalau sudah meluas banget, ya yang nggak ngikut mungkin bisa dikatakan minimal sulit mencari kerjaan atau apa namanya jadi pengangguran. Mungkin opsinya dua itu, tapi ya kalau yang terus berusaha minimal sulit mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau kita memulai dari sekarang, sabar, meskipun kita memiliki pekerjaan sekarang, kita jadikan sampingan terlebih dahulu untuk yang digital ini. Nanti kalau sudah besar, barulah bisa kita jadikan utama. Dan itu kalau sudah besar ya, kalau awal jadikan sampingan aja teman-teman. Seperti saya sendiri membangun bisnis digital di awal itu hanya sampingan, setelah besar saya jadikan ya tetap sampingan sih. Di luar itu saya akan mengembangkan bisnis-bisnis yang lain yang memang peluangnya itu nggak kalah gitu. Oke teman-teman, mungkin video ini segini dulu. Maaf apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru
baru di channel Handako PS ini. Dan buat teman-teman yang tertarik ingin belajar di edukasi umum yang saya adakan, ya silakan hadir, tapi terbatas ya teman-teman, karena tempatnya pun nggak besar. Ya apa namanya, belajar sambil nongkrong gitulah bahasa saya. Ya nongkrongnya bisa di rumah makan atau di cafe atau sambil di fast food gitu, nggak masalah. Yang jelas pembahasannya itu tadi ilmu, dan step by stepnya mungkin akan saya ajarkan di edukasi umum itu secara spesifik ya. Jadi bisa bawa laptop kalau yang sudah punya laptop, atau pakai HP yang pengen praktek pakai HP, karena untuk digital marketing itu bisa pakai handphone aja sebenarnya teman-teman, tapi di video ini memang saya buat menggunakan laptop ya, sehingga ya biar kelihatan lebih enak gitulah. Namun prakteknya itu bisa menggunakan handphone. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini, tadi udah saya sebut sih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.